A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yahdharul munafiquna an tunazzal alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Qul istahzi'u innallaha mukhrijun ma tahdharun. Dalam ayat yang ke-65 dalam surat yang sama, wala in sa'altumuhum la yaquludna inna ma kunna nakhud wa nal'ab qul inna lillahi wa ayatihi wa rasuluhu kuntum tastahzi'un. Kata Allah di dalam Al-Quran dalam surat Taubah ayat 64 dan 65, orang-orang munafik itu takut akan diturunkan terhadap mereka suatu surat yang menerangkan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Kemudian katakanlah kepada mereka, teruslah melakukan ejekan-ejekan terhadap Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah akan menyatakan apa yang kamu hatikan atau kamu takuti. Kemudian dalam ayat selanjutnya, dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentu mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, apakah dengan Allah dan ayatnya dan Rasulnya kalian mempermainkan dan mengolok-olok? Sadaqallah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, seorang ulama bernama Said Hawa pernah kita bahas di sini. Dari 20 pernyataan beliau yang menyatakan bahwa pembatalan syahadat itu setidaknya ada 20 hal. 20 poin. Satu di antara 20 tersebut ada yang disebut dengan istihza, mempermainkan agama, mengolok-olok. Mengolok-olok agama, mempermainkan agama. Dalam hal ini kita coba kasih klasifikasi. Yang pertama yang mau coba kita angkat, apa sebenarnya yang disebut dengan mengolok-olok agama, mempermainkan agama. Yang kedua, bagaimana hukum terhadap mempermainkan agama. Yang ketiga, apa contoh yang disebut dengan mempermainkan agama. Dan yang keempat, bagaimana sikap seorang muslim terhadap orang-orang yang mempermainkan agama. Dan yang terakhir, yang kelima, bagaimana tanda akhir zaman tentang orang-orang yang memperolok-olok agama. Kita masuk pada poin yang pertama. Apa yang disebut dengan mempermainkan agama? Apa yang disebut dengan mengolok-olok agama? Dalam Al-Quran Allah sebut, bahkan tastahzi'una billahi wa birasulihi. Ada orang-orang yang mempermainkan Allah dan mengolok-olokkan. Kita lihat dalam sejarah, di dalam surat Al-Baqarah ada kalimat itu tentang istihza, memperolok-olok. Mereka Bani Kafir Quraisy dan orang-orang Bani Israel mempermainkan Allah dan mengolok-olok Allah. Cara mereka mengolok-olok bagaimana? Cara mereka mengolok-olok Allah, mereka jadikan Tuhan punya tandingan. Seolah-olah bagi mereka Tuhan tak punya kuasa, Allah itu tidak maha kuasa. Dan Tuhan itu mereka jadikan mainan. Jadikan mainan, kami punya Tuhan yang barulah. Kami coba cari Tuhan yang lain lah. Kali aja Tuhan yang baru ini bisa memberikan kami lebih. Nah, ini poin pertama. Poin yang kedua, mengolok-olok agama, mengolok-olok Allah, mempermainkan Allah dalam model seperti ini yang sangat tidak disukai oleh Allah. Bahkan Allah mengancam perbuatan-perbuatan yang mengolok-olok ini. Kemudian model yang lain ada. Mereka memperjualbelikan agama. Mereka jadikan agama ini syarat untuk mencari dunia. Jadi di balik dunia, di balik kepentingan mereka jadikan agama. Jadi untuk mendapatkan dunia pakai agama. Sehingga lidah ini bisa berbicara sesuatu soal agama, yang dari soal agama tersebut mereka bisa mendapatkan. Nah, ini poin penting yang perlu kita pahami. Kenapa demikian?
Karena ini banyak yang melakukan perbuatan ini, mengatasnamakan agama. Tapi memang menjual agama itu cukup menguntungkan. Kenapa begitu? Karena banyak orang yang percaya dengan persoalan perjualbelian agama. Kalau dah atas nama agama, orang percaya. Mudah orang percaya atas nama agama. Tapi dia tak tahu apa yang ada di balik hati orang yang melakukan perbuatan tersebut. Kata Allah dalam Al-Quran, yashtaruna bi ayati thamanan qalila. Mereka rubah, mereka ganti, mereka jadikan, mereka mereka rubah, mereka ganti dunia ini dengan agama ini dengan dunia. Jadi seolah-olah dunia ini hanya seolah-olah agama ini hanya bernilai dunia saja. Agama hanya bernilai dunia, tidak lebih, kata mereka. Yang kedua, apa hukum bagi orang-orang yang memperolok-olok agama? Sebelum kita sampai ke hukum, kita lihat dulu. Ada poin model orang-orang yang mengolok-olok agama. Satu, orang yang sengaja mempermainkan agama. Sengaja. Orang yang sengaja menjual agama. Orang yang sengaja menjadikan agama untuk kepentingan dunia. Dan yang terakhir, ada orang yang bersendagurau. Tapi sendagurau yang mereka pakai adalah agama. Kita ambil contoh. Kau ni cocok, kau ni masuk neraka sajalah. Kan neraka tu nanti sedap bagi orang-orang kayak kalian nih. Apa yang kalian mau cari di situ? Banyak. Nanti di surga kita banyak punya bini. Bini kita banyak, sedap, enak. Dia seolah-olah neraka dan surga itu tempat mainan. Jadi mereka menganggap ini hanya hal-hal sepele. Tidak mungkin Allah itu tahu kalau kita ini mencuri. Kan tertutup. Ada atapnya. Sekalipun bercanda. Tapi yang dijadikan bahan candaan itu adalah Allah. Al-Quran nih. Kan cuman begini-begini aja. Ngapain lagi kita pakai-pakai. Tak usahlah. Dikit-dikit Quran. Dikit-dikit Quran. Orang cuman kitab biasa, kertas biasa. Jadi seolah-olah bermain dengan Al-Quran itu, bermain dengan agama, bermain dengan Nabi, jadi hal biasa dalam candaan. Muhammad itu dulu pengkhianat itu. Misal. Meskipun bercanda, tapi poinnya mengolok-olok. Misal, kita mengolok-olok sahabat Nabi. Dulu pernah ada seorang profesor, dia kata begini, Umar bin Khattab itu dulu bajingan itu. Kata dia begitu. Secara spontan di hadapan mahasiswa dia bilang, astagfirullah. Tapi itu dulu, sebelum dia masuk Islam. Pertanyaannya, layakkah seorang beriman menyatakan perkataan demikian terhadap para sahabat? Ini poin penting untuk kita sampaikan. Nah sekarang kita lihat. Pada tingkatan ini, dari 1 sampai 4 model yang disampaikan, ada yang sengaja memperolok-olok agama, mempermainkan, yang sengaja menjual, yang sengaja menjadikan kambing hitam agama, yang bercanda dengan Al-Quran sengaja. Bagaimana pandangan Islam? Islam memandang keempat pelaku ini dikategorikan sebagai orang-orang munafik. Tadi dikatakan dalam surat At-Taubah, yahzarul munafiqun. Orang-orang munafik itu takut akan turun kepada mereka surat. Takut mereka turun surat hanya khusus untuk mereka. Dan Allah buat itu. Surat yang turun untuk mereka disebut dengan al-munafiqun. Kenapa? Karena orang yang mempermainkan agama, Allah sebut dalam ayatnya dalam Al-Quran itu semuanya tentang munafik. Sekarang kita lihat kasus hari ini. Baru-baru ini ada seorang pemuda, dia mengatakan begini, ternyata Muhammad itu tidak nyata, hanya fiktif belaka.
Itu dia sampaikan dalam podcast singkat dia. Dia kata bahwa Muhammad ini bukan manusia yang benar, bukan nyata, tapi hanya sekedar fiksi di balik cerita. Bahasa lainnya apa? Seolah-olah tidak ada manusia yang bernama Muhammad ini, tidak ada. Tapi uniknya, yang bercerita ini, yang pertama, dia dari kalangan umat muslim. Artinya, siapa mereka? Munafikkah dia atau siapakah dia? Itu yang pertama. Yang kedua, tak lama ini Al-Quran dijadikan tempat alas untuk duduk. Mereka duduki Al-Quran, mereka taruh Al-Quran di pantat mereka. Pengarang kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi, seorang penghafal Al-Quran, pembaca Al-Quran, pentadabbur Al-Quran, yang belajar Al-Quran, jangan pernah meremehkan Al-Quran atau tidak menghormati Al-Quran. Kita lihat maksudnya apa. Orang yang menyamakan tinggi derajat Al-Quran dengan kaki dia, maka masuk dalam kategori yang meremehkan dan merendahkan Al-Quran. Maka orang zaman dulu, orang tua zaman dulu, diajarkannya kita cara bawa Quran. Pegang dengan tangan kanan, taruh begini. Ini tandanya menghormati Al-Quran. Tandanya menghormati Al-Quran. Kalau orang zaman sekarang, dipakainya tangan kiri, dibuatnya seperti buku biasa. Ini sebenarnya, kata Imam Nawawi, qillatul adab. Adab dia sangat-sangat rendah terhadap Al-Quran. Kalaulah dengan Allah, Rasulnya, Al-Quran, mereka memiliki adab yang rendah, itu bisa dipastikan dengan yang lain dia tak punya adab. Dengan yang lain dia tak punya adab. Kenapa? Yang pertama yang harus kita bangun adab kepada Allah, Rasul, orang tua, Al-Quran. Toh dengan Al-Quran kita tak beradab, dengan Allah kita tak beradab, dengan Rasul kita tak beradab. Bisa dipastikan dengan yang lain pun kita tak beradab. Ini poin penting. Sekarang baru-baru ini ada video menggunakan aplikasi. Kalau kita sebut lebih tepatnya konten kreator. Seorang konten kreator membuat video, membuat konten menggunakan aplikasi intelligent artificial. Bahasa lainnya AI. Apa yang dia buat? Dia masuk seolah-olah berada dalam neraka. Dia kata, ini wahai manusia, kami sedang dalam neraka. Neraka ini tak panas-panas betul. Nanti kalian ke sini enak, masuklah sini sama-sama kami. Kami ini para penjahat, peminum khamar. Kami berada dalam ini. Sinilah bersama dengan kami dalam video itu. Jadi seolah-olah hari ini begitu bebas manusia menginjak, meremehkan, mendustakan, mempermainkan nilai-nilai keislaman. Seolah-olah dengan kecanggihan yang ada, keberadaan Tuhan sama sekali menjadi hal yang tidak diperhitungkan oleh manusia. Aplikasi mereka jadikan untuk menghina Allah. Tapi yakinlah, orang yang mempermainkan agama, Allah berikan tempat seperti apa yang mereka lakukan. Orang yang mempermainkan agama, yang meminta neraka, maka akan Allah berikan neraka kepada mereka. Intaba fatakabbalallahu taubatahu. Fatakabbalallah. Kalau mereka tidak bertaubat, Allah akan tempatkan di neraka seperti yang mereka lakukan. Seperti yang terjadi pada kasus-kasus sebelumnya. Hari ini, semakin berkembang aplikasi dan teknologi, bukan membuat manusia semakin beradab, tapi justru semakin saling merendahkan antara satu dengan yang lain. Uniknya, bukan hanya manusia yang mereka rendahkan dengan aplikasi, tapi justru Allah, Rasulnya,
alam gaib mereka jadikan bahan candaan, seolah-olah itu menjadi satu hal yang lucu hanya untuk mendapatkan peminat dari apa yang mereka punya. Sederhana, dia punya channel, baik itu YouTube dan lain sebagainya. Mereka gunakan hal-hal yang tidak baik, mengatasnamakan agama, mereka perjualbelikan itu hanya untuk mendapatkan viewers, orang-orang yang nonton. Maka akhir daripada itu apa? Duit. Coba bayangkan gilanya manusia hari ini menjadikan agama bahan lelucon hanya untuk candaan, hanya untuk mendapatkan dunia dan kepentingan. Baik, itu yang contoh daripada yang ketiga. Sekarang kita lihat yang keempat. Bagaimana sikap orang beriman terhadap para pengolok-olok Al-Quran. Kita lihat. Pernah terjadi orang yang mengolok-olok baginda Nabi Muhammad SAW. Baik dengan melalui karikatur, tulisan gambar, begitu juga melalui lisan. Ada orang yang muslim murtad keluar daripada Islam, dia bilang Muhammad itu buta beneran. Lah kok kita mau bersandar kepada orang buta dan percaya kepada orang buta, kata dia. Muslim, kemudian dia murtad. Dia hasut orang untuk melakukan hal demikian. Ngapa kita percaya dengan Muhammad? Muhammad itu sudah buta, masih kok kita percaya? Lah kok kita percaya kepada orang yang buta? Sedangkan jalan dia susah, apalagi untuk kita percayai. Ini poin pertama, kata dia. Yang kedua, ada orang yang menggambar Muhammad itu dengan gambaran, kemudian dia buat dengan gambar yang tidak senonoh. Seolah-olah Nabi Muhammad sedang melakukan hubungan, dia buat gambar, dia sebarkan. Inilah Islam yang mengajarkan predator. Kemudian dia mengajarkan suka kepada anak-anak. Waktu itu Nabi Muhammad menikahi seorang wanita yang umurnya jauh dari baginda Nabi. Pada masa itu umurnya 9 tahun. Siti Aisyah. Oleh mereka disebut pedofil. Muhammad itu pedofil. Coba bayangkan. Mereka menghina Muhammad. Mengolok-olok. Dengan model-model seperti ini. Sekarang pertanyaannya. Ketika ada orang yang mengolok-olok seperti itu. Bagaimana sikap orang muslim dan beriman? Kita lihat kasusnya. Kita lihat pembagiannya. Pada kasus Charles Hebdo yang menghina baginda Nabi Muhammad SAW. Yang pertama muncul golongan yang mendukung Charles Hebdo. Sebenarnya mereka tidak mendukung, tapi lebih tepatnya menjaga Charles Hebdo. Ketika Charles Hebdo ingin dibunuh, ingin diteror, ingin diserang, apa kata sebagian para pendukung, bukan pendukung, penjaga. Biarkan dia berbuat, itu kan haknya dia. Justru ada sekelompok orang-orang muslim yang berdiri pada bagian ini. Nanti kita lihat. Orang muslim yang berdiri pada bagian ini mukminkah, fasikkah atau munafikkah? Yang kedua, kelompok kedua, ada orang yang tidak terima nabi dia dihina, dicaci, dimaki. Terbagi pada 3 golongan. Yang pertama, golongan pertama, sikap seorang muslim. Ada orang yang betul-betul cinta kepada Nabi, Al-Quran dan Allahnya, sehingga mereka siap membela apapun itu. Dengan dalih, intan surullaha yansurkum. Jika kalian menjaga Allah, Allah akan jaga. Kalau kalian menolong agama Allah, Allah akan jaga. Allah akan tolong. Yang kedua, ada orang yang fasik. Dia tak membela tidak, menghina tidak, mencaci tidak. Tapi dia diam saja cari aman. Sebagian ulama mengatakan terjerumus dalam kefasikan. Dia tak punya rasa cinta terhadap orang yang dicintai. Jika ada orang yang kita cintai, secara otomatis kita mesti merasa, kita sangat merasa, bahkan orang yang kita sayang, tiba-tiba
dicaci, dimaki, dihina, naluri kemanusiaan yang saling mencintai, baik itu karena manusia, begitu juga karena Allah, mesti ada. Dan yang ketiga justru yang munafik. Mereka bersikap seolah-olah menjadi pembela para pengkhianat. Mereka bersikap seolah-olah mereka menjadi pahlawan bagi orang-orang yang telah menghinakan. Dan ini terjadi ketika Charles Hebdo membuat karikatur baginda Nabi dengan model karikatur yang dia buat. Banyak umat muslim yang membela, seolah-olah mereka mengatakan kepada kita, biarkan itu haknya dia, itu urusan dia, nanti dia akan dihukum oleh Allah. Betul. Sama halnya hari ini, ketika kita melihat Palestina dibombardir, sebagian orang muslim akan mengatakan, biarkanlah itu urusan mereka. Tapi sebagian yang lain ada yang bekerja sama untuk menghancurkan Palestina. Tapi ada satu sisi di antara tiga kelompok tadi, ada satu kelompok yang siap membela mereka karena iman. Bukan karena manusia, bukan karena Islam, tapi karena iman. Dia tahu apa yang harus dia perbuat. Dan yang terakhir, apa kata Nabi? Di dalam riwayat, kata Nabi dalam hadisnya, tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian akan melihat orang-orang mempermainkan agama. Seolah-olah agama itu satu tempat, satu hal yang harus dipermainkan, satu hal yang harus diperolok-olok. Dan kata Nabi, muncul orang-orang yang mentertawakan nilai-nilai agama. Kalau isyarat ini disampaikan oleh Nabi dalam hadisnya, artinya kejadian itu mesti terjadi, pasti akan terjadi. Hanya saja yang diharapkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, Anda orang-orang beriman, di mana posisi sikap Anda? Berimankah, fasikkah, atau munafikkah? Itu tergantung kepada kita jawabannya. Maka saya katakan sikap seorang yang beriman, baik pengolok-olokan kepada Allah. Allah katakan siapapun orang kafir, mau munafik, kafir yang mengolok-olok agama, akan Allah hinakan, akan Allah lawan. Baik melalui dengan Allah sendiri, begitu juga melalui tangan orang-orang beriman. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di siang hari ini semakin menambah keimanan kita, semakin kita sadar bahwa akan semakin banyak muncul manusia-manusia yang akan mempermainkan agama, menjual agama, menjadikan agama kambing hitam demi kepentingan dan keuntungan. Mudah-mudahan kita istiqamah, tetap berada pada kebenaran, kejujuran, dan insya Allah zaharal haq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Yang batil tetap batil, yang hak akan tetap hak insya Allah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.